Atta bin Abi Rabah, mengguncang dua khalifah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, salah seorang khalifah terbesar Bani Umayyah, sedang melaksanakan haji bersama kedua putranya dan beberapa pengawal. Setelah selesai tawaf, sang khalifah menyuruh pengawalnya mencari seseorang. Tak lama kemudian, Khalifah Sulaiman bertanya, "Di mana beliau, Pak?" "Ada di sana, sedang melaksanakan sholat," jawab sang pengawal, seraya menunjuk sudut barat Masjidil Haram. Kemudian, Khalifah bersama kedua putranya berdiri, hendak pergi menuju tempat yang dimaksud. Para pengawal pribadi mengikuti Khalifah, guna melebarkan jalan dan melindungi Khalifah dari suasana berdesakan. Akan tetapi, Khalifah Sulaiman melarang mereka melakukan hal itu, sembari berkata, "Para penguasa dan rakyat jelata sama kedudukannya di tempat ini. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari orang lain, kecuali berdasarkan amal dan ketakwaannya. Boleh jadi orang yang kusut dan lusuh berdebu datang kepada Allah, lalu Allah menerima ibadahnya. Pada saat yang sama, para penguasa tidak diterima olehnya." Sesampainya di tempat yang dituju, Khalifah Sulaiman mendapati orang tersebut masih melaksanakan sholat dengan khusyuk dalam rukuk dan sujudnya. Sementara itu orang-orang berada di belakang, di sebelah kanan dan kirinya. Khalifah Sulaiman lalu duduk di barisan paling belakang majelis tersebut bersama kedua putranya. Kedua putra Khalifah mengamati laki-laki yang dituju oleh ayah mereka. Ternyata orang itu adalah seorang tua berkulit hitam, berambut keriting dan lebat, serta memiliki hidung pesek, badannya kurus, kaki kanannya pincang, dan mata kanannya rusak. Setelah selesai melaksanakan sholat, pria tua tersebut menyapa Khalifah Sulaiman dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda datang ke sini?" Khalifah Sulaiman menjawab, "Saya memiliki keperluan, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan." Keperluan Anda pribadi atau keperluan umat Islam? "Keperluan saya pribadi." Kalau begitu Amirul Mukminin, mohon maaf. Anda keluar dan antri bersama kaum muslimin lainnya. Karena ada yang antri sebelum Anda dan memiliki keperluan pribadi. Kalau itu keperluan umat Islam, saya akan dahulukan Anda. Putra Sulaiman dan para pengawal merasa geram dan berniat menegur orang tersebut. Namun Khalifah memberi isyarat supaya mereka diam. Khalifah Sulaiman kemudian berjalan menuju antrian paling belakang, menunggu giliran mendapat fatwa dari pria tersebut. Ketika mereka sedang menunggu giliran, putra Sulaiman menoleh kepada ayahnya, seraya berkata, "Bagaimana mungkin pegawai Amirul Mukminin menyuruh orang-orang supaya tidak meminta fatwa kepada siapapun selain kepada Atta bin Abi Rabah dan sahabatnya? Lalu kita datang meminta fatwa kepada orang ini, seorang yang tidak peduli dengan kedatangan khalifah dan tidak memberikan penghormatan yang layak kepada khalifah?" Khalifah Sulaiman menatap kedua putranya. "Wahai anakku, orang yang telah kamu lihat dan kita menundukkan diri di hadapannya, itulah Atta bin Abi Rabah, pemilik fatwa di Masjidil Haram dan pewaris Abdullah bin Abbas." Satu persatu, para muslimin mendapat fatwa dari Atta bin Abi Rabah. Hingga tibalah giliran Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah menanyakan berbagai hal dan dijawab oleh Atta bin Abi Rabah dengan tenang. Setelah merasa puas dengan fatwa yang didapat, Khalifah Sulaiman pun pamit dan pulang. Saat kembali ke istana, Khalifah merasa ada yang mengganjal di hatinya. Beliau pun mengumpulkan para pengawal beserta kedua putranya. Kemudian berkata, "Apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Demi Allah, Allah memuliakan Atta bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir. Maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atta, karena saya sendiri tidak marah dengan beliau." Sulaiman bin Abdul Malik kembali meneruskan perkataannya. "Wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah ilmu agama. Karena ilmu agama akan mengalahkan singgasana-singgasana para khalifah." Setelah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat,
ia digantikan oleh adiknya, yakni Hisam bin Abdul Malik. Suatu ketika, Atta bin Abi Rabah pergi menuju istana Khalifah Hisam bin Abdul Malik di Damaskus untuk menyampaikan keluh kesah kaum muslimin Mekkah dan Madinah. Beliau mengendarai keledai yang kurus, memakai baju biasa dengan imamah yang tua. Perjalanan dari Mekkah ke Damaskus menempuh waktu kira-kira 1 bulan. Menjelang sampai ke istana Khalifah Hisam bin Abdul Malik, dari belakang muncul sebuah kereta kencana yang ditumpangi oleh ulama lain bernama Atta al-Khurasani bersama putranya, Utsman. Atta al-Khurasani adalah seorang ulama terkenal dari Persia. Dari kejauhan, ia mengenali Atta bin Abi Rabah. Atta al-Khurasani kemudian turun dari keretanya dan menghampiri keledai Atta bin Abi Rabah. Putra Atta al-Khurasani melihat ayahnya menghampiri seseorang yang berpakaian biasa, hitam, dengan keledai yang kurus. Kemudian memeluknya dan berbicara padanya. Suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh ayahnya sebelum ini. Biasanya, justru orang-orang lain yang menghampiri ulama Atta al-Khurasani. Saat kembali ke kereta, anaknya pun bertanya, "Ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah melihat orang semiskin ini." Ayahnya pun berkata, "Hati-hati dengan lisanmu, dia adalah Atta bin Abi Rabah." Atta bin Abi Rabah, seorang ulama besar, yang mendapat julukan ulamanya para ulama. Betul, meskipun bukan dia, engkau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Mereka kemudian tiba di depan pintu istana Hisam bin Abdul Malik. Beberapa saat kemudian, keduanya, Atta bin Abi Rabah dan Atta al-Khurasani, dipersilahkan menghadap Khalifah. Saat melihat Atta bin Abi Rabah, Khalifah Hisam bin Abdul Malik buru-buru berdiri dan menyambut dengan hangat dan penuh hormat. "Marhaban, marhaban," ujar Khalifah Hisam. Khalifah Hisam bin Abdul Malik memapah Atta bin Abi Rabah dan mempersilahkan duduk di singgasana di sampingnya. Dalam sejarah, belum pernah Khalifah meminta seseorang untuk duduk di singgasananya, termasuk anaknya. Para bangsawan yang semula berbincang-bincang di ruangan itu, langsung terdiam untuk menghormati Atta bin Abi Rabah. "Apa keperluanmu, wahai Abu Muhammad?" Tanya Khalifah Hisam. Abu Muhammad adalah panggilan untuk Atta bin Abi Rabah. "Wahai Amirul Mukminin." Atta mengawali bicaranya, lalu menyampaikan semua permasalahan berkenaan kaum muslimin, terutama di Mekkah dan Madinah. Khalifah Hisam bin Abdul Malik menginstruksikan sekretarisnya mencatat dan secepatnya menyelesaikan semua permasalahan tersebut. "Masih ada yang lain, wahai Abu Muhammad?" "Wahai Amirul Mukminin, ada keperluan yang lebih penting dari semua yang telah aku sampaikan," ucap Atta sambil menunjuk ke arah Khalifah. Para penghuni istana pun terkejut. Belum pernah ada orang yang berani seperti ini pada Khalifah. Khalifah Hisam bin Abdul Malik pun bertanya, "Apa itu, hai Abu Muhammad?" "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kau dilahirkan di bumi ini sendirian, dan engkau juga akan mati sendirian, kau juga akan dihisab sendirian. Demi Allah, semua yang kau lihat di sekitarmu tidak bermanfaat bagimu, maka bertakwalah kepada Allah." Mendengar itu, Khalifah pun menangis dan berkata, "Jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan." Setelah itu Atta bin Abi Rabah keluar tanpa minum air segelas pun. Ketika akan menunggangi keledainya, sekretaris Khalifah mengejar Atta bin Abi Rabah dan memberikan hadiah. "Amirul Mukminin meminta saya memberikan uang emas ini kepada Anda." Atta bin Abi Rabah menolak halus pemberian tersebut. "Demi Allah, saya datang bukan untuk ini, dan saya tidak ada urusan dengan ini. Tahukah saudara, Allah Ta'ala berfirman, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanya dari Tuhan semesta alam."
Atta mengutip surah Asy-Syu'ara ayat 109.